Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, jumpa lagi dalam video pembelajaran Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita akan belajar membahas soal-soal SBMPTN untuk materi tentang dinamika gerak lurus. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita ikuti saja pembelajaran kali ini, diawali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung kita membahas soal yang pertama. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2014 untuk program Saintek dengan kode soal 591, nomor soal 17. Kita lihat soalnya dan kita bacakan terlebih dahulu. Sebuah peti bermasa 50 kg ditarik dari A ke B dengan gaya F yang arahnya mendatar. Benda turun dengan percepatan 4,2 meter per sekon kuadrat. Bila tangan θ sama dengan 3/4 dan koefisien geseknya 0,5, maka besar gaya F adalah titik-titik. Di sini ada gambarnya, sebuah benda atau peti ini ditarik dengan gaya F horizontal pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan θ. Di sini juga ada pilihan jawabannya. A 0,1 Newton, B 1 Newton, C 10 Newton, D 100 Newton, dan E 1000 Newton. Baik, kita coba selesaikan soal ini dan kita bahas ya. Terlebih dahulu di sini kita tuliskan nilai atau besaran-besaran yang ada di soal. Nah, pertama di sini ada tertulis tangen θ sama dengan 3/4. Menurut teori trigonometri pada segitiga siku-siku, jika tangen θ-nya 3/4, maka nilai sinus θ-nya itu sama dengan 3/5 atau 0,6. Dan nilai kosinus θ-nya adalah 4/5 atau 0,8. Kemudian di soal juga tertulis massa benda adalah 50 kg, percepatannya 4,2 meter per sekon kuadrat, dan koefisien geseknya adalah 0,5. Baik, kita mulai jawab soal ini ya. Pertama-tama kita gambarkan kembali ya, gambar yang ada di soal kita perbesar supaya lebih jelas nantinya. Dan untuk menjawab soal dinamika gerak lurus, pertama-tama kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini pertama kita gambarkan gaya berat yang arahnya ke bawah. Kita lambangkan dengan huruf W. Kemudian ada gaya normal, yaitu gaya dari bidang ya ke benda yang arahnya tegak lurus bidang. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek antara bidang dengan benda yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, dari keempat gaya ini, kita lihat, kita letakkan pada sumbu koordinat supaya lebih jelas sebagai titik acuannya ya. Biasanya dalam fisika, sumbu X itu adalah garis yang sejajar dengan bidang. Jadi karena di sini bidangnya miring, maka kita gambarkan sumbu X-nya juga miring ya, sejajar dengan bidangnya. Kemudian sumbu Y-nya adalah garis yang tegak lurus bidang. Berarti seperti ini, tegak lurus dengan sumbu X juga. Ini sumbu Y-nya ya. Nah, di sini dengan adanya sumbu koordinat ini akan terlihat jelas dari keempat gaya yang bekerja pada benda, ada dua gaya yang tidak sejajar sumbu koordinat, yaitu gaya F dan gaya berat W, ya, di mana gaya F membentuk sudut θ terhadap sumbu X positif dan gaya berat W membentuk sudut θ terhadap sumbu Y negatif. Nah, maka kedua gaya ini harus diuraikan secara vektor menjadi dua komponen gaya yang saling tegak lurus. Nah, misalkan di sini ya, gaya F kita uraikan pertama terhadap sumbu Y. Nah, berarti dia memiliki komponen gaya, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah komponen gaya F pada sumbu Y, besarnya itu adalah F sin θ. Karena komponen gaya ini berada di depan sudut θ di sini ya. Nah, kemudian F juga kita uraikan terhadap sumbu X. Nah, kita gambarkan komponen gayanya seperti ini. Nilainya adalah F cos θ ya, karena komponen gaya ini tepat di samping sudut θ. Kemudian gaya berat juga kita uraikan. Pertama terhadap sumbu X di sini. Dan kita gambarkan komponen gayanya. Inilah komponen gaya berat pada sumbu X. Nilainya adalah W sin θ. Kemudian kita gambarkan juga terhadap sumbu Y komponen gayanya. Di sini ya. Ini adalah komponen gaya berat pada sumbu Y yang besarnya adalah W cos θ. Karena komponen gaya berat ini tepat berada di samping sudut θ. Nah, setelah kita menggambarkan gaya, kemudian menggambarkan komponen-komponen gayanya,
baru kita gunakan persamaan-persamaan pada hukum Newton tentang gerak. Nah, kita lihat dulu pada sumbu Y ya. Nah, di sini benda tidak bergerak terhadap sumbu Y, artinya diam atau seimbang. Maka kalau benda diam atau seimbang, kita harus menggunakan hukum 1 Newton, di mana persamaannya adalah sigma Fy sama dengan 0. Lalu kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di sini ada gaya normal, kemudian ada F sin theta, dan ada W cos theta. Kita misalkan gaya-gaya yang arahnya ke atas itu bernilai positif dan yang ke bawah bernilai negatif. Maka resultan gaya pada sumbu Y ini kita tuliskan N ditambah F sin theta dikurangi W cos theta sama dengan 0. Dari sini kita bisa menuliskan persamaan untuk gaya normal N sama dengan W cos theta dikurangi F sin theta. W-nya kita tuliskan dengan rumusnya yaitu M kali G, berarti N sama dengan M dikalikan G cosinus theta dikurangi F dikalikan sin theta. Nah, inilah persamaan gaya normal, yaitu gaya dari bidang ke benda ya, yang berlaku pada gambar ini. Kemudian kita lihat juga pada sumbu X-nya. Di sini benda bergerak lurus ya, turun ke bawah ke titik B, artinya menuju ke sumbu X positif. Nah, berarti benda ini bergerak dengan percepatan. Maka pada sumbu X berlaku persamaan hukum kedua Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikalikan Ax. Ya. Nah, resultan gayanya kita lihat, di sini ada F cos theta, kemudian ada W sin theta, dan ada gaya gesek. Yang searah gerakannya itu bernilai positif. Maka kita tuliskan resultan gayanya, itu adalah F cos theta ditambah W sin theta dikurangi F gaya gesek ya, sama dengan M dikalikan AX. Kita tuliskan dulu di sini berdasarkan rumusnya W itu M kali G ya. Kemudian F adalah mu kali N. Berarti kita tulis lagi F cos theta ditambah M kali G dikalikan sin theta dikurangi ini F rumusnya mu kalikan N ya, sama dengan M dikalikan AX. Nah, kemudian di sini ada gaya normal N, di mana sebelumnya kita sudah memiliki persamaannya. Maka persamaan gaya normal ini kita substitusi ke persamaan ini ya, ke N di sini. Jadi kita tuliskan F cos theta ditambah Mg sin theta dikurangi mu dalam kurung. Ini nilai N-nya kita tuliskan Mg cos theta dikurangi F sin theta sama dengan M dikalikan AX. Nah, dari sini kita uraikan lagi ya, ini yang ada dalam kurung. F cos theta ditambah Mg sin theta dikurangi mu kalikan Mg dikalikan cos theta ditambah. Ini negatif kali negatif jadi positif ya. Mu dikalikan F sin theta sama dengan M dikalikan AX. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita gabung yang ada F dengan F lagi, yang ada Mg dengan Mg lagi ya. Berarti kita tuliskan F dalam kurung, di sini cosinus theta ya, ditambah mu sin theta ya, dalam kurung, ditambah Mg ya, Mg dikalikan dalam kurung, di sini sin theta dikurangi mu cos theta sama dengan M dikalikan AX. Nah, inilah persamaan akhir yang dibentuk pada benda ini ya, dengan menggunakan hukum Newton. Setelah ini kita tinggal masukkan nilai-nilainya, karena nilai-nilainya sudah ada sesuai dengan yang dituliskan tadi ya dalam soal. Kemudian kita tuliskan di sini F dalam kurung cosinus theta-nya kan 0,8, kemudian koefisien geseknya 0,5, sinus theta-nya 0,6. Kemudian ini masanya 50, gravitasinya 10, kemudian sin theta-nya 0,6 dikurangi 0,5 koefisien gesek, dikalikan cosinus theta-nya 0,8, sama dengan 50, AX-nya 4,2. Berarti kita hitung 0,5 kali 0,3, 0,6 itu adalah 0,3 ya, ditambah 0,8 berarti 1,1. Kemudian ini 500, 50 kali 10, kemudian ini 0,5 kali 0,8 itu 0,4, berarti 0,6 dikurangi 0,4 adalah 0,2. Kemudian 50 dikali 4,2 itu adalah 210. Berarti kita tuliskan lagi F dikalikan 1,1. Ini 500 kali 0,2 itu 100. Berarti F dikalikan 1,1. Ini 100 pindah ke kiri, ke kanan, jadi negatif ya. Jadi 210 dikurangi 100 itu 110. Maka F sama dengan 110 dibagi dengan 1,1 hasilnya adalah 100 Newton. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah D ya, 100 Newton. Nah, inilah sahabat-sahabat semuanya pembahasan soal yang pertama, yaitu untuk soal SBMPTN tahun 2014 dengan kode soal 591 nomor soal 17.
Silahkan dipelajari lagi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Nah, di sini ada soal SBMPTN tahun 2015 untuk program Saintek dengan kode soal 508, nomor soal 17. Kita bacakan dulu soalnya. Sebuah balok dengan berat W Newton terletak pada sebuah bidang datar. Pada saat T sama dengan 0 sekon, balok diam. Kemudian, dari T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon, balok didorong dengan gaya konstan F Newton sejajar bidang datar sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada T sama dengan 10 sekon. Jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, maka titik-titik. A, 5F sama dengan W, B, 5F sama dengan 2W, C, F sama dengan W, D, 2F sama dengan 5W, dan E, F sama dengan 5W. Baik, kita coba bahas dan selesaikan soal ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggambarkan dulu ya cerita yang ada dalam soal ini. Nah, kurang lebih kita perhatikan gambarnya, kurang lebih seperti ini penggambarannya. Nah, di sini ada 3 posisi benda. Ya, pertama, pada saat waktu awalnya 0, maka kecepatan awalnya 0, yaitu diam. Ya. Nah, benda ini didorong oleh gaya konstan F. Kemudian karena bidangnya kasar, dia mendapatkan gaya hambatan, yaitu gaya gesek kinetik. Nah, sehingga benda ini bergerak ya dengan percepatan A1. Nah, sampailah saatnya pada waktu T sama dengan 5 sekon. Misalkan kecepatan benda adalah V, ya. Misalkan. Nah, baru di sini benda sudah tidak didorong lagi oleh gaya F, tetapi masih bekerja gaya geseknya karena bidang ini masih kasar. Nah, sehingga benda dari waktu 5 sekon sampai ke 10 sekon itu benda bergerak diperlambat, yaitu dengan percepatan A2. Nah, baru pada saat waktunya 10 sekon, benda itu diam. Berarti kecepatan kedua di sini pada saat 10 sekon itu adalah 0, karena benda berhenti di sini, diam. Nah, berarti di sini ada 2 percepatan. Yang kalau kita rumuskan dengan menggunakan hukum Newton, ya, hukum kedua Newton, maka di sini percepatan itu adalah sigma F dibagi dengan M. Nah, kemudian kita lihat A1. A1 ini itu dipengaruhi oleh gaya F, kemudian dihambat oleh gaya FK, gaya gesek kinetik. Berarti resultan gayanya itu adalah F dikurangi FK dibagi dengan M. Ya, itu adalah nilai untuk A1. Kemudian, dari T1 5 sekon sampai T2 10 sekon, benda mengalami percepatan A2. Tapi di sini yang bekerjanya hanya FK saja. Maka A2 itu sama dengan sigma F per M, di mana resultan gayanya hanya gaya geseknya saja. Dan ini bernilai negatif karena gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kita tuliskan negatif FK per M. Nah, kemudian nilai A1, A2 juga itu dapat dicari dengan menggunakan hukum atau rumus GLBB, ya. Di mana A1 itu kita tuliskan ini dari T0 sampai T1, kemudian dari kecepatan awal sampai kecepatan 1, ya. Maka kita rumuskan A1 sama dengan P1 dikurangi V0 dibagi T1 dikurangi T0. Maka kalau kita masukkan di sini nilainya atau datanya, V1 itu kita misalkan tadi V, ya, dikurangi 0 dibagi 5 dikurangi 0. Berarti hasilnya adalah V per 5. Kemudian kita hitung juga A2. A2 sama dengan V2 dikurangi V1. Karena bergeraknya dari ini ya, dari 5 sekon sampai 10 sekon. Berarti V2 dikurangi V1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Kita masukkan angkanya, V2-nya itu berhenti, berarti 0 dikurangi V dibagi dengan 10 dikurangi 5. Ya. Maka hasilnya adalah negatif Pi per 5. Nah, dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan A1 dengan A2 itu dapat ditulis secara matematika, yaitu A2 sama dengan negatif A1. Ya, di sini kita lihat ya, A2 itu negatif Pi per 5, di mana Pi per 5 itu adalah nilai A1.
Nah, kemudian kita masukkan rumus-rumusnya dari hukum Newton, A1 dan A2 yang ini ya. Yang pertama kita tulis, berarti A2 itu adalah negatif FK per M. Kita masukkan ke sini, negatif FK per M sama dengan negatif A1. Kita tulis negatif, A1-nya adalah F dikurangi FK dibagi dengan M. Ya. Kemudian di sini ada negatif juga kita coret. Kemudian M-nya juga sama, kita coret ya. Berarti dari sini kita peroleh persamaan FK sama dengan F dikurangi FK. Ya. Nilai negatif FK ini pindah ke kiri, jadi positif. Maka kita tuliskan menjadi F sama dengan 2FK. Nah, gaya gesek ini rumusnya kan adalah mu dikalikan N. Di sini mu K dikalikan N. Nah, kemudian di sini N-nya kita lihat. Kita lihat ke gambar. Benda ini mendapatkan gaya berat ke bawah dan juga mendapatkan gaya normal dari bidang yang arahnya ke atas, tegak lurus bidang. Dan benda ini timbang, ya, timbang atau diam terhadap sumbu Y, ya, secara vertikal diam. Maka dari sini kita dapatkan bahwa N itu sama dengan W, ya, karena seimbang. Jadi kita masukkan ke sini F sama dengan 2 mu K dikalikan W. Kita masukkan nilai mu K-nya yaitu 0,2 di sini. Berarti F sama dengan 2 dikali 0,2 W. Nah, ini F sama dengan hasilnya 0,4 W. Kita rubah 0,4 ini dalam bentuk pecahan ya. Di mana 0,4 itu sama dengan 2 per 5 W. Nah, secara matematis kita kali silang 5 dikalikan dengan F. Berarti 5F sama dengan 2W. Nah, persamaan ini sesuai dengan pilihan jawaban yaitu option B. Jadi jawabannya adalah 5F sama dengan 2W. Nah, inilah sahabat-sahabat pembahasan soal yang kedua ya pada pembelajaran kali ini, yaitu untuk soal SBMPTN tahun 2015 dengan kode soal 508 nomor 17. Silahkan dipelajari kembali, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini, yaitu pembahasan soal SBMPTN untuk materi tentang dinamika gerak lurus. Insya Allah nanti kita akan bersambung ke video selanjutnya untuk membahas soal-soal berikutnya ya, masih untuk materi dinamika gerak lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan tadi dapat dimengerti dengan baik dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Selamat belajar. Salam sukses selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.